Engkau hidupku, bagai burung raja wali. Di kepakmu ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang lebih besar. Bagai burung raja wali, di kepakmu ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang ku percaya. Percaya kesetiaan-Mu, di Engkau hidupku, bagai burung raja wali. Di kepakmu ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang lebih besar. Bagai burung raja wali, di kepakmu ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang makin besar. Ini rindu kami di tengah badai hidup yang kami jalani. Kami rindu semakin mendekat kepadamu, ya Bapa. Di hidupku tak selalu cerah dan tak berawan. Kadang gelap membayang, badai pun datang. Namun di balik hujan nampak pagi yang indah. Penghiburan Tuhanku datang. Jalan hidupku tak selalu rata tiada rintangan. Kadang lembah yang curam hadang di depan. Namun kasih Tuhan tetap selalu sertaku. Demi kekuatan sepanjang ku percaya. Kesetiaan-Mu, ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang lebih besar. Raja wali, di kepakmu ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang saya. Kesetiaan-Mu, di Engkau hidupku, bagai burung raja wali. Di kepakmu ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang lebih besar. Bagai burung raja wali, di kepakmu ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan
kebenaran firman-Mu, Tuhan. Tuhan Kau berkati juga Kak Sony yang nanti akan sharingkan firman ini, Tuhan. Terima kasih, buka hati kami, biar Roh Kudus bekerja buat teman-teman kami dan teman-teman kami yang belum sempat bergabung, yang sedang akan bergabung, Kau juga pimpin mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa hanya di dalam namamu saja yang siap mendengarkan firman. Mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan Kak Sony. Terima kasih, Jason. Terima kasih semua, Bapak, Ibu, Saudara. Hari ini judulnya adalah Jebakan Iblis. Ya, saya itu membuka tahun ini dengan banyak peristiwa yang harus saya hadapi sama Kak Ana. Ya, saya menghadapi konseling. Ya, ada yang suaminya selingkuh, ada yang istrinya selingkuh, dua kasus besar, dan ada yang dua-dua selingkuh. Ya, saya habis dari Senin yang lalu saya pagi ketemu dengan 500 hamba Tuhan dan malamnya ada 5.000 orang hadir di ibadah KKR. Ya, saya itu saat siang istirahat diceritai bagaimana seorang hamba Tuhan besar di Surabaya jatuh. Ya, walaupun dia ngajar mengenai sangat bagus sekali pengajarannya. Ya, saya diberitahu itu cukup kaget. Kenapa? Saya sempat yang lalu ya menanggung akibatnya apa yang dia perbuat ya, yang dia perbuat sampai anaknya masuk ke panti rehabilitasi narkoba. Dia ternyata memang bapaknya bermasalah. Seringkali yang orang-orang besar jatuh itu yang paling baru adalah Filipiansi. Seorang yang sangat dihormati di dunia barat, di Amerika sama di Eropa. Saya di perpustakaan saya punya 3 bukunya. Sangat dihormati dan orang yang betul-betul pinter, orang yang betul-betul apa namanya menjalankan ibadah, kelihatannya secara badani. Tetapi Bapak Ibu, ya, ternyata setelah terbuka topengnya dia, ternyata sudah 8 tahun dia menjalin hubungan gelap dengan seorang wanita yang bukan istrinya. Kejadian ini parah sekali. Bahkan di tahanan Jawa Timur ada satu pendeta yang minggu ini di sidang tertutup ya, Bapak Ibu, karena melecehkan anak kecil yang 4 orang pedofilia. Ngeri sekali, korbannya makin banyak. Nah, kita seringkali kenapa sampai orang Kristen eh, jatuh dalam dosa? Nah, kita seringkali nggak introspeksi. Nah, saya lanjut ya. Nah, nah, saya harap sesi kali ini adalah sesi introspeksi. Semua orang di tempat ini nggak ada yang kebal dosa. Ya, semua orang di tempat ini hamba Tuhan sekalipun nggak ada yang kebal dosa. Nah, kita mesti sadar, kata Kristen pertama kali dipakai di Syria. Kata Kristen pertama kali pakai Syria, ya. Mereka kepada siapa? Orang Kristen, mereka dikenali sebagai Kristen bukan karena agamanya, bukan karena gereja. Gereja belum ada. Ya, bahkan lambang salib yang dipakai itu belum ada. Lambangnya malah ikan, iktus, ya, Bapak Ibu. Mereka di Antioquia, ya, orang yang hidupnya seperti Yesus, karakternya seperti Yesus, dan hidup kudus seperti Yesus disebut Kristen. Belum ada agama Kristen. Bedakan orang yang agamanya Kristen sama orang yang percaya Yesus ya, ya beda. Ya, orang orang percaya Yesus mungkin belum tentu Kristen, tapi orang Kristen seringkali dikatakan percaya Yesus, ya dikatakan. Nah, saya katakan itu salah, ya. Orang dikatakan orang yang percaya Yesus belum tentu Kristen. Banyak orang-orang yang saya kenal, ya, bahkan saya punya teman yang punya supirnya saudaranya, dia penganut agama lain, tapi sungguh-sungguh dia percaya Yesus. Kenapa? Sungguh-sungguh itu. Makanya saya katakan, kita meneliti, kita Kristen enggak? Kita Kristennya agama. Karena kita Kristen, nah, papa, mama kita Kristen. Ya, Kristen enggak seperti itu. Makanya banyak orang Kristen yang karakternya jelek. Ya, ini rahasianya. Kristen bukan agama. Kristen itu baru dikatakan Kristen. Ya, sebenarnya kata Kristen itu olok-olok. Orang yang hidupnya seperti Yesus, karakternya seperti Yesus, dan hidup kudus seperti Yesus disebut Kristen. Makanya itu pencapaian tertinggi. Walaupun itu olok-olok, itu merupakan standar baku orang Kristen. Kalau orang Kristen sudah seperti hidupnya seperti Yesus, karakternya seperti Yesus, dan hidup kudus seperti Yesus, makanya layak disebut Kristen. Nah, Bapak Ibu, lanjut ya. Nah, sekarang jadi agama. Makanya di Kristen nggak ada syahadat. Kalau di Islam ada, ya, atau upacara, ya, ada agama-agama lain yang kalau mau jadi pengikut agama itu harus ada upacaranya. Tapi nggak ada. Kan ya, orang masuk Kristen, orang tanya pada saya, Mas, bagaimana caranya
saya jadi Kristen. Saya kata itu panjang, lama, bahkan seumur hidup. Ya, saya katakan jangan GR dulu. 13 orang yang hadir ini termasuk saya. Belum tentu Kristen. Kita pengejaran untuk menjadi seperti Yesus. Kita pengejaran untuk layak disebut Kristen. Kemarin malam jam segini, saya di rumah sakit ya. Di rumah sakit menemani satu teman hamba Tuhan yang koma. Dan saya katakan, engkau sudah melayani Tuhan bertahun-tahun. Dan engkau sudah kenal Tuhan bertahun-tahun, udah puluhan tahun. Dan dia tinggal di satu pulau yang keras sekali Madura. Dan saya kata, kalau ada pribadi yang datang jemput kamu, dan engkau kenal dia mengulurkan tangannya, sambutlah dan menyeberanglah. Ya, menyeberanglah. Dikatakan, itu bukan orang lain, pribadi yang sangat kenal. Nah, kita kenal Tuhan kan. Selama ini kita kenal kebaikannya, kenal kemurahan hatinya, kenal semua jawaban doanya, masalahnya. Kita menjadi seperti dia enggak? Ya perjuangan, itu perjuangan. Makanya di Nine ya, di Nine, ini kan INCC kan saudara kembarnya Nine ya. Seringkali dikatakan selamat berjuang. Kenapa? Tidak mudah jadi Kristen. Setiap hari ada kurikulum Tuhan, ya, nggak gampang. Nah, Bapak Ibu, saya katakan itu sebabnya Kristen itu yang benar itu mengejar kepemilikan kehidupan karakter seperti Yesus. Itu agenda satu-satunya. Nah, orang tadi bicara pada teman saya ya. Ya, orang itu orang yang saya kenal berpuluh tahun yang lalu ngajak ketemu. Rupanya dia jadi juragan warung ya, warung depot ya besar juga. Ya. Artinya dia ngajak ngomong, "Nah, saya katakan Gunung Kawi di Jawa Timur itu tempat orang cari pesugihan. Ya, orang jadi kaya masuk situ. Dulu penuh sesak, sekarang sepi. Kenapa? Teman saya ngomong, karena 70% larinya ke gereja. Gereja di Indonesia menawarkan apa yang Tuhan tidak janjikan. Ya, kalau jadi Kristen kaya, kalau jadi Kristen hidup tanpa masalah. Masalah justru jadi Kristen. Saya tadi pagi khotbah di satu gereja. Bagaimana orang Kristen berani berkata lebih dari menang? Nggak pernah perang hidupnya. Ya, dia nggak pernah perang hidupnya. Peperangan itu yang menjadikan kita pahlawan. Nggak ada pahlawan tanpa peperangan. Tidak ada. Lihat, semua orang yang disebut pahlawan ngalami peperangan sampai mengorbankan jiwa mereka. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah korbankan jiwanya dia, korbankan tubuhnya dia sampai hancur, sampai mati di atas kayu salib, harusnya, ya, saya sitir apa namanya Firman Tuhan Roma 12 ayat 2. Ya, itu adalah ibadahmu sejati, persembahan korban, ya, hidupmu ya sebagai persembahan yang hidup. Dikatakan itu adalah ibadahmu sejati. Kalau saya terjemahkan bahasa Yunani, ya, artinya apa? Beda. Dikatakan itu adalah rasa terima kasih kamu yang paling masuk akal. Tak ulang ya. Itu adalah ibadahmu sejati. Kalau diterjemahkan itu adalah rasa terima kasih kamu yang paling masuk akal. Kalau Yesus sudah mati buat kita, harusnya kita berani mati untuk Yesus. Bukan mati tubuh, bahkan mati hati kita, mati pikiran kita. Ya, seringkali kita disalah mengerti, seringkali disalah mengerti, seringkali. Tapi hanya Tuhan yang tahu. Saat kita pulang nanti, kita bisa katakan, Tuhan, aku disalah mengerti, terserah. Ya, saya katakan kita tuh di dunia kadang-kadang nggak mampu untuk bicara, nggak mampu untuk ngeluh sama sekali. Tapi kita mampu hanya bicara sama Tuhan. Ya, itu cukup ya Bapak Ibu. Nah, orang Kristen, ya, saya katakan sampai yang tertinggi adalah mempersembahkan ya persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan pada Allah. Itu adalah rasa terima kasih kamu yang paling masuk akal. Ya, kalau kita mau terima kasih yang paling tinggi adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, artinya dengan kesadaran sendiri, ya, yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu luar biasa saya temukan ayat itu. Nah, makanya diperlukan seumur hidup untuk kita menjadi seperti Yesus. Kita memiliki keseruan seperti Yesus itu perlu seumur hidup. Gak gampang, tapi bukan mustahil. Makanya saya katakan, itu sebabnya Roh Kudus diberikan pada kita. Rohnya Bapa. Roh Kudus diberikan pada kita. Buat apa? Bagi gereja karismatik banyak Roh Kudus diturunkan untuk rebah-rebah, untuk getar-getar, untuk kita bergoncang badan kita. Bukan. Roh Kudus diberikan. Rohnya Bapa. Roh Bapa loh diberikan pada kita untuk asisten Bapa. Mendampingi kita untuk menjadi seperti Yesus. Makanya dia diam di hati kita. Ya. Nah, diam di hati kita. Dia bisa bekerja kalau kita punya satu tools.
Dia bisa bekerja kalau kita punya satu tools. Ya, saya ulangi, dia bisa bekerja kalau kita punya satu tools. Apa itu? Kalau kita baca Alkitab. Kalau kita baca Alkitab, kita baca dan kita renungkan, simpan di hati, simpan di pikiran. Nah, itu artinya Roh Kudus punya materi untuk disampaikan. Kalau dia mau bicara, dia ambil ingatan mengenai firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar, ya. Dan artinya dikeluarkan dalam bentuk apa? Kata Tuhan, suara Tuhan, ya. Itu dalam bentuk apa? Hikmat, kebijaksanaan. Itu makanya saya heran. Nah, banyak orang Kristen nggak suka baca Alkitab. Bagaimana Tuhan bisa bicara? Saya kata, Roh Kudus itu bicaranya pakai tools. Roh Kudus itu bicaranya pakai alat. Alat Tuhan namanya Alkitab. Kalau kita baca Alkitab, kita simpan kebenarannya di pikiran, di hati, ya, Roh Kudus akan pakai itu. Pakai itu untuk keluarkan pada saat dia bicara pada kita. Makanya kalau orang termasuk saya, ya, termasuk saya, Roh Kudus bicara pada orang lain lewat firman yang diulang di otak saya, diulang di hati saya. Saya hanya pernah dengar Tuhan bicara pada saya. Mungkin hanya saat saya terima Yesus. Sony itu waktu 3 kali. Tapi hampir seluruhnya Tuhan bicaranya lewat apa? Lewat hati saya, lewat pikiran saya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau dengar suara Tuhan, isi dengan tools yang ada, yaitu baca firman Tuhan. Nah, iman tumbuh dari pendengaran firman Tuhan. Bapak Ibu, ini sesuatu yang cukup rumit ya. Ya, kalau orang nggak pernah baca firman Tuhan, mustahil Tuhan bicara. Makanya orang yang cinta Tuhan, pasti dia suka baca firman Tuhan. Nah, saya minta Bapak Ibu baca, ya. Tolong Pak Jason bacakan, ya. Roma 8:29 di layar, silakan Pak Jason. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus itu yang sulung. Yesus itu jadi prototipe. Kita yang mengejar keserupaan seperti Yesus, ya, kehidupan kudus seperti Yesus, ya, karakter seperti Yesus. Jadi apa? Jadi adik-adiknya Yesus. Yesus jadi kodenya kita. Yesus jadi kakak tertua kita. Yesus jadi kang mas kita kalau orang Jawa. Ya, kalau kita mengejar keserupaan seperti Yesus, makanya katakan itu penting sekali untuk menjadi seperti Yesus, berkarakter seperti Yesus, kudus seperti Yesus, dan cara memperlakukan orang lain seperti Yesus. Makanya saya katakan itu pencapaian kita, itu pengejaran kita. Kita dikejar katakan boleh kaya, boleh. Akibat dari kita kerja keras, boleh sehat. Akibat kita olahraga. Tapi pencapaian tertinggi apa? Pencapaian tertinggi adalah seperti Yesus. Makanya Yesus yang sulung di antara banyak saudara. Ya, nanti di surga nanti kita ketemu semua saudara. Ya, semuanya sama, yaitu gennya Tuhan, DNA-nya Tuhan satu. Ya, kita berkarakter seperti Yesus. Kita keserupaan seperti Yesus. Dan kita kudus seperti Yesus. Itu kesamaan kita. Itu gen kita. Itu DNA kita. Ya, banyak orang mengabaikan. Padahal itu penting sekali. Makanya saya katakan ke gereja bukan untuk jadi kaya. Kalau mau kaya kerja. Kalau mau pintar belajar. Kalau mau badan bagus ya olahraga sama jaga mulut. Ya, permasalahannya. Nah, ini baru sampai ke masalahnya. Masalahnya. Banyak orang nggak sadar. Saya katakan jebakan iblis. Nah, selain ini, silakan Pak Jason bacakan. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada Ya, sesuatu yang baru di bawah matahari. ya saya lupa ya. Ini banyak orang muda ya. Jadi saya bilangnya bukan Pak Jason, Coach Jason aja. Jadi rasanya nggak pas kalau ngomong Pak Jason ya. Nah, di Surabaya ada namanya Pondok Hayat. Ya, tempat korban kecelakaan dalam tanda petik ya, perempuan yang hamil yang lakinya kabur, korban perkosaan, anak-anak yang lahir ditampung di situ. Semuanya dulu itu kalau Bapak Ibu tanya, ya, Bapak Ibu tanya ya, mereka itu dulu atas nama cinta berani melakukan hubungan seksual di luar nikah. Atas nama cinta, lakinya ngomong, nanti kakak tanggung jawab. Dengerin ya, dengerin. Nah, ya, sampai sekarang
dari dulu, dari zaman saya kecil sampai sekarang ada aja orang bodoh, ya, berani menyerahkan kehormatannya atas nama cinta, ya. Jadi katakan dulu pernah ada, ya, tapi sekarang nggak ada sesuatu yang baru. Dulunya ada, makanya orang baca Alkitab harusnya jadi teladan sejarah yang kita belajar, ya. Simpson jatuh bukan karena lawan yang besar. Simpson jatuhnya kenapa? Ya, wanita, ya, wanita. Daud jatuhnya apa? Ya, jalan-jalan di atas suatu rumah. Ketika yang lain kerja, dia pengangguran di rumah dan dia tengok kanan kiri. Nah, makanya saya kata, ya, namanya Abraham jatuh kenapa? Mancing, mancing apa? Mancing anak. Istrinya pesen, ya, ya, kamu harus mancing anak. Kita perlu anak. Mancing yuk, ini hambaku, kawin. Ya, justru karena itu ada masalah. Kalau nggak ada istilah mancing, kalau mereka berdua percaya sungguh-sungguh, Tuhan sanggup, walaupun si Sarah, ya, mati kandungannya, karena Tuhan sanggup, dia mancing. Tuh mancingnya, katakan, saya ditanya teman Tuhan, kamu nggak suka mancing? Enggak. Kamu bisa mancing apa? Mancing kerusuhan. Nah, itu mancingnya Abraham. Mancingnya Abraham itu mancing kerusuhan. Makanya itu lahirnya Ishak, ya, lahirnya Ismail. Itu kenapa? Abraham mancing kerusuhan, Sarai mancing kerusuhan, sampai ada Hagar, ya. Kita lihat, kita nggak pernah belajar. Kita baca Alkitab tapi nggak ngambil teladan dari situ. Perlu diingat, ya, setan para malaikat yang jatuh mereka lebih tua, jauh lebih tua, bahkan lebih tua daripada umur bumi ini. Di satu percakapan di Alkitab dikatakan, Kisah Para Rasul 19 ayat 15 dikatakan, tapi Roh jatuh menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, aku tahu, tapi siapa kamu? Ya, ketika ada orang rasukan setan, ada anak-anak sekewa ngusir, ya, usirnya dalam nama Yesus, tapi setannya ngomong, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, kamu siapa? Dan lalu setan itu memperkosa anak sekewa, setan homo, ya, anak sekewa itu laki semua, ingat, ya. Ini yang terjadi. Ini pengalaman saya pribadi. Ini anak di samping ibu gemuk itu saya. Saya dulu pengikut agama lain. Saya dulu kejawen. Saya satu ketika diajak mami ke gereja, mami Kristen, papi saya Islam. Saya kejawen. Duduk di samping saya adalah jin Muslim. Ini jin Muslim nih, ya. Nah, jin itu duduk di samping saya dengan manis. Setan nggak pernah takut sama salib. Yang disalib itu bukan Yesus saja, seluruhnya pakai salib yang bentuknya gini, ya. Banyak sekali kadang-kadang kita katakan setan takut sama, setan hanya takut yang pernah disalib, hanya satu, namanya Yesus. Makanya kalau kita pakai kalung salib, ya, tapi kelakuan kita parah, jangan-jangan kita bukan pakai kalung salib Yesus, kita pakai kalung salib jahat yang ada di Golgota. Dan banyak orang pakai salib tapi kelakuannya nggak benar, ya. Dikatakan dulu samping saya, nah, pendetanya khotbah, pendetanya kehilangan catatan, ya, rupanya terselip di situ, rupanya dia berangkat ke gereja, nggak ada apa namanya notesnya, itu lupa dia bawa di gereja, dia khotbahnya kesulitan, ya, dia sebut ayat berapa kali, isinya salah, isinya benar, ayat alamatnya salah, bolak-balik seperti itu, sampai jin Muslim di samping saya ngomong, bunyinya ayat ini, alamatnya ini. Ya, saya kaget tuh. Saya tanya, bagaimana kamu tahu? Saya ingat masih umur 7 atau 8 tahun, ya. Paling tua 9 tahun. Bagaimana kamu tahu? Saya ngomong sama jin itu. Bagaimana kamu tahu? Dia katakan, saya lebih tua daripada itu. Bahkan saya lebih tua daripada Alkitab. Pada saat penulis Alkitab, saya udah ada. Dia ngomong, saya lebih tua dari bumi ini. Setelah saya jadi Kristen, saya baru sadar, ya, malaikat yang jatuh dan istilahnya Lucifer yang jatuh itu dari apa? Itu dari setan, dan jadi setan juga jadi roh-roh jahat. Nah, makanya mereka sudah tahu. Makanya setan bukan pribadi yang bodoh. Makanya saya katakan ada lagu yang kita kenal sekali, Injak Iblis. Iblis bukan kecoa, dia makhluk yang pintar. Roh jahat bukan kecoa, dia makhluk yang pintar. Dia lebih tua daripada
kakek buyut kita, lebih tua daripada Indonesia, lebih tua dari Taiwan, ya, lebih tua dari bumi ini. Dia punya pengalaman yang sangat banyak sekali, ya. Ya, Bapak Ibu, saya katakan. Nah, makanya dalam urusan jebak menjebak, ya, banyak orang meremehkan kekuatan setan, ya, meremehkan kekuatan iblis dalam mempelajari kelemahan. Dia mempelajari kelemahan manusia dan bersabar, ya. Satu sifatnya setan yang sangat positif, yaitu sabar menunggu saat yang tepat. Dicatat di Alkitab, dicatat di Alkitab. Setan itu sabar, nunggu saat yang tepat untuk bertindak, nunggu saat kita lemah, nunggu saat kita apa namanya nggak sadar lagi kalau kita diincar, ya, kita lengah, ya, makanya dia sabar nunggu saat tepat untuk bertindak dan akibatnya fatal bagi manusia. Kalau kita di Alkitab ngomong kita harus berjaga-jaga. Masalahnya kalau kita nggak berjaga-jaga, celaka kita, ya, ya, Bapak Ibu, dia udah memetakan miliaran orang sejak dari dunia dijadikan. Bahkan Adam dan Hawa pun jatuh. Daud yang begitu hebat kenal Tuhan pun jatuh. Bayangin, Elia itu urapan, ya, karunia-Nya luar biasa. Dan ketika estafetnya ke Elisa 2 kali lipat tuh. Hebat tuh. Yang mujizat dilakukan Elisa itu 2 kali lipat. Nah, harusnya Elisa ke Gehazi 2 kali lipat. Dan dari Elia ke Gehazi harusnya 4 kali lipat. Gehazi punya kesempatan menjadi nabi yang luar biasa. Tapi gara-gara uang, gara-gara harta, sirna semuanya. Gehazi jadi penderita kusta. Makanya setan tahu kelemahan Gehazi adalah uang. Setan tahu kelemahannya Ida. Setan tahu kelemahan Jason. Ya, setan tahu kelemahan semua orang yang ada di sini. Semua orang. Kelemahannya Ayong, kelemahannya Bu Alan, kelemahannya Bu Liri, kelemahan Daud, semuanya. Makanya kelemahan Bu Lisa, semuanya. Hati-hati. Makanya saya katakan, kalau kita lengah, ya, kalau kita nggak senantiasa memperkecil kelemahan kita jadi tempat tembak. Saya gambarkan sebagai sniper yang nunggu. Sniper tuh hebat. Kenapa? Dia nunggu saat yang tepat. Sampai arahnya tepat, bidikan tepat, dilihat mata angin, arah mata angin, lihat kecepatan angin, lihat, makanya dia sabar, nunggu, dan nyamar. Setan bisa berubah nyamar jadi apa saja. Ya, saya katakan saya itu dulu pernah berhadapan sama, maaf, ini ceritanya klinik sedikit, ya, berhadapan sama roh jahat yang menyerupai sisi manusia. Seakan-akan nuraninya dia bicara, seakan-akan pikiran bicara, padahal kuasa kegelapan. Makanya sampai seperti itu loh. Ini hati-hati sekali, saya katakan. Nah, setan dan para roh jahat yang mengikutinya, dan sekarang jadi roh jahat, ya, dulu malaikat, ya, telah mempelajari dengan sesama dan teliti kelemahan manusia, kelemahan kita, sejak manusia pertama, sejak Adam dan Hawa, dengan keinginan yang terselubung, yang tersembunyi dalam hati nurani manusia, yang siap dibuai oleh iblis. Dia telah meneliti kok. Ya, saya katakan itu namanya secret desire, ya, kelemahan, ya, itu. Makanya banyak orang Kristen, teman-teman saya seumur saya tahun ini 60, ya, yang genit loh umur segini. Saya katakan, loh, mau cari apa kamu? Cari apa? Kita mulai dengan roh, harusnya mengakhiri dengan roh. Makanya dikatakan mengakhiri garis akhir pertandingan dengan Roh Kudus, bukan mengakhiri dengan daging. Katakan. Nah, masalahnya, nah, ini dia. Pak Jason, Coach Jason, bacakan silakan. Punya asisten Sebab saya. semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, ini jebakan iblis nggak lari dari 3 ini. Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Tadi pagi saya khotbah di satu gereja, katakan, sorry ya ngomongnya jelek sekali, ini ngomongnya kasar, Bapak Ibu. Di satu gereja saya katakan, kenapa ada satu orang yang gila seks? Saya katakan, itu keinginan daging. Ya, kalau Bapak Ibu pernah kurkoping, ya, masukkan cotton bud ke sini dan kurkoping biasa seminggu sekali. Kalau sampai seminggu sekali nggak kurkoping, apa lakukan? Ida,
Kalau biasa kurang tapi nggak bisa tiba-tiba kurang diberhentikan. Apa terjadi? Ini bisa jawab. Ya. Kalau yang di sana, yang saya khotbah tadi, dia ngomong gitu, gatel pastor, katanya gitu, gatel toh. Nah, orang yang biasa hubungan seksual di luar nikah, ya, maafkan saya ya, maafkan saya. Saya minta maaf sebelumnya. Saya lihat dulu pesertanya ya. Ini saya takut menyakiti hati orang-orang. Nah, ada orang yang datang pada saya, nah aman ya, nah aman, aman, aman. Datang pada saya di Taiwan loh, di Taiwan. Dikatakan, Pak Sony, saya dibimbing jadi Kristen oleh orang Kristen. Dulu saya belum bukan Kristen. Tapi orang yang bimbing saya, niduri saya. Yang perempuan. Ya, terus kemudian dia cerita lagi. Sekarang saya pacaran sama orang mimbar. Ya, orang mimbar loh. Tapi orang itu juga nidurin saya. Bahkan minta jatah. Tahu minta jatah. Tahu. Bayangin loh. Setelah melakukan yang pertama kali. Ya, setelah pacaran itu. Setelah dia berhenti sama yang pertama. Kedua, kaget saya. Dikatakan setelah melakukan itu, mereka berdoa. Setelah itu terulang lagi dan terulang lagi. Dikatakan seperti kuping itu keingin daging. Saya tuh berhenti ya karena alasan kesehatan. Saya biasanya makan banyak. Saya katakan saya disiplin. Ya, saya makannya terbatas. Karbonya saya kurangi separuh. Ya. Nah, pertama kali jerit lambung saya. Maunya apa? Porsi saya. Ya, apalagi orang Manado makannya banyak kan pasti. Jerit, kenapa? Gak mudah. Bisa makan banyak, makan banyak sedikit. Nah, banyak orang Kristen seperti itu. Dan mata. Banyak terjebak di situ. Makanya saya katakan, orang Kristen punya masalah sekarang. Sampai kekurangan. Kenapa? Karena kena mata. Orang Kristen itu bukan butuh apa yang kita butuhkan. Ya. Nah, saya tadi khotbah saya kata, kalau gajimu UMR, kalau gajimu UMR, ya, kalau gajimu hanya sanggup beli skincare, mereknya Viva, jangan mimpi pakai SK2. Ya, ya artinya kenapa? Itu makanya para wanita mungkin senyum ya. Tahu-tahu Viva, bedanya Viva sama SK2 tuh. Banyak orang yang mimpi SK2 ya. Nah, masalahnya gaji kita akhirnya masalah orang Kristen sekarang bukan masalah kebutuhan. Orang Kristen sekarang masalah keinginan. Nah, masalahnya saya katakan orang Kristen itu jadi orang Kristen Doraemon. Apa itu? Aku ingin begini, aku ingin begitu. Makanya jatuh, jatuh. Lihat orang lain, makanya saya katakan orang-orang muda sekarang kaget. Pengen jadi apa? Dapat uang cepat. Pengen jadi sultan dengan cepat ya. Akhirnya jatuh ke pengen pengen cepat-cepat muncul dia sebagai yang di Instagramable. Semuanya pengen muncul TikTok, nari-nari dan dapat uang cepat. Seperti itu. Dulu nggak ada kerjaan itu, tapi sekarang ada. Bikin konten. Kontennya kadang-kadang, sorry ya, nggak semuanya. Ada konten yang menipu, bukan konten mendidik. Ngeri sekali. Bahkan orang barusan ini di Indonesia lagi talk show meludahi loh. Yang meludahi itu orang Katolik juga percaya Yesus. Ya, katakan. Nah, serta gangguan hidup. Kita pengen dihargai ya, kan belum berasa. Saya 41 tahun melayani Tuhan. Ya, seringkali orang baru gitu, baru sekali baru sombongnya luar biasa. Dan orang-orang yang merasa senior tersinggung. Nah, kita belajar gak dihargai kita untuk tetap syukur karena kita melayani Tuhan. Dulu juga saya katakan kurang ajar nih orang. Udah saya lakukan yang terbaik, tapi lupa bilang terima kasih. Kita hanya mengharapkan satu aja, ya, respon Tuhan. Ya, layani dengan senang hati. Saya tahu pengorbanan Jason, saya tahu pengorbanan David, ya Daud ya. Saya tahu pengorbanan Bu Alan, saya tahu pengorbanan Bu Lisa, saya ngerti pengorbanan Bu Lili. Semuanya korban. Tapi semuanya kita butuh pengakuan hanya Tuhan saat kita pulang nanti. Sungguh sapaslah engkau hambaku. Itu yang kita cari. Bukan di dunia kita ambil DP-nya. Sorry, ada yang mau ambil DP-nya. Ya, banyak orang yang seperti itu. Next ya. Nah, kita tolong lagi.
Coach Jason, Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan stop dulu, apabila keinginan stop dulu, stop dulu, stop dulu. Nah, karena setiap orang dicobai oleh keinginan sendiri. Katakan, keinginan sendiri, ada keinginan. Saya tadi ngomong sama Kak Ana, karena tanya, kamu ingat nggak namanya? Saya lupa. Tapi dulu ada orang yang aktif di Surabaya. Dulu SMP dia ketua persekutuan SMP. Ketika SMA, ketua persekutuan SMA. Ketika perguruan tinggi, dia ketua persekutuan mahasiswa. Ketika dia kerja, ketua persekutuan pekerja. Ketika karirnya naik-naik terus, naik-naik terus, naik begitu naik ya, sampai jadi GM, sampai jadi direktur, sampai jadi CEO. Istrinya datang nangis ke saya. Nah, saya masih ingat yang satu. Dulu sekolahnya di SMA elit di Kompleks Surabaya. Istrinya nangis. Kenapa? Kedapatan terbukti karena suaminya selingkuh. Nah, teman-teman datang pada yang selingkuh itu tanya, dulu kamu hebat, SMP, SMA, bahkan sampai di usia kerja pun kamu masih mimpin persekutuan. Dulu kamu hebat, kamu benci dosa. Tapi sekarang mengapa? Kamu apa? Kenapa kamu punya simpenan di apartemen di Singapura? Teman-teman tanya, bahwa ibu mengagetkan sekali. Jawabannya apa? Dulu aku nggak mampu. Dulu aku nggak mampu beli perempuan. Dulu nggak mampu aku melihara perempuan. Sekarang aku sanggup. Sanggup beli perempuan. Sanggup melihara perempuan. Nah, aku punya apartemen. Taruh situ perempuan itu. Dulu itu SMP, SMA, dia bekerja. Dulu dia nggak punya uang. Nggak mampu beli. Nggak mampu apartemen. Nggak mampu melihara wekombel. Ya, nggak mau pelihara kuntilanak. Makanya nggak berbuat dosa. Seperti itu loh. Ya, makanya orang dicobai keinginan sendiri. Keinginan mata, keinginan daging, sama gangguan hidup. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ya, makanya setan itu membuai, melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, dia melahirkan maut. Makanya kadang-kala dibiarkan aja. Loh, kenapa ya? Dianggap sudah biasa. Sampai melahirkan maut. Kalau saya katakan teman saya itu, ada teman saya yang dimasuk penjara karena pedofilia, ketangkep itu. Itu kan sayang Tuhan. Kalau bayangin kalau dia melakukan sampai hari kematian dia, nggak sampai tertangkap, ya mungkin apa? Mungkin apa? Dia terhilang selamanya. Dengan ditangkapnya dia punya kesempatan untuk merenung betapa yang dilakukan itu kejahatan, bukan kejahatan kepada korban, tapi kejahatan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih, janganlah sesat. Bahasa Yunani bagus ya. Janganlah goblok, janganlah bodoh, ya. Dikatakan saudara-saudara kasih, janganlah sesat. Saya bacakan lanjut ya. Dalam banyak bagian, nah ini nggak usah. Nah, ini saya katakan, ini gangguan setan yang nyata. Ya, bisa Coach Jason bacakan? Kejadian 1:26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Stop ya. Kejadian Nah, 3. jadi jelas tuh. Stop. Nah, makasih. Nah, masalahnya kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, segambar dan serupa. Iblis namari. Iblis namari. Dia dengan seksama teliti membaca ya kelemahan Adam dan Hawa. Ya, semua Adam dan Hawa punya kemampuan. Tuhan tuh punya kemampuan. Dia tuh punya kemampuan. Bahkan DNA yang murni sekali. Nah, kejadian 3:5 dikata, tetapi Allah mengetahui, ini katakan persetan, bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Itu keinginannya Adam dan Hawa. Itu harus sembunyi, gak ada yang tahu. Itu dibuai sama setan. Makanya akhirnya apa? Dipetiklah buah itu. Jatuh dalam dosa. Makanya sampai seperti itu. Dikata, hati-hati ya. Hati-hati. Mungkin Bapak Ibu punya jebakan setan di depan Bapak Ibu. Orang Kristen nggak pernah belajar dari Alkitab dan dari turunan sejarah kesalahan yang dibuat para tokoh Alkitab. Sering waktu kita punya kecenderungan untuk melakukan pola kesalahan yang sama lupa. Makanya jangan sampai
kita jatuh dalam jebakan yang sama. Pekotbah katakan, dulu sudah ada, ya, nggak ada yang baru. Kalau yang dulu kejebak, jangan-jangan pola itu diterapkan setan pada kita. Karena kita nggak baca Alkitab, ya, sebagai apa? Buku yang mau memperingati kita, ya, mempelajari sungguh-sungguh. Kita hanya belajar teologi, ya, tapi nggak ngubah hidup. Kita lupa, jangan-jangan ada jebakan. Kemudian punya keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. Ya itu penyakitnya. Sepeda. Ya, jadi jangan heran seseorang berubah dari yang kita kenal. Lah, kok gitu ya? Kok berubah ya? Bukan. Masalahnya hanya topengnya saja yang terbuka dan gambaran manusia aslinya yang terlihat kepada kita. Dulunya sudah ada, tapi tersembunyi. Makanya kalau teman kita tiba-tiba kaya, ada yang berubah. Teman kita, ya, tiba-tiba hebat, berubah. Tiba-tiba percaya mimbar, berubah. Makanya saya katakan hati-hati, ya. Kita belajar sedikit aja, semuanya luar biasa. Saya tuh seringkali berkata, ojo dukur-dukur ngomong bahasa Jawa, ya. Jangan tinggi-tinggi ngomongnya, ya. Mulutmu ketaruh pesawat, dia bilang. Ya, kalau bahasa Jawanya, lambemu ketawa pesawat, ya. Ngomongnya ketinggian, Bapak Ibu. Ya, masalahnya kita rendah hati, ya. I'm nothing, ya. Saya tuh apa namanya, ibadah itu seringkali nggak dianggap orang. Apalagi saya hobinya duduk belakang, ya, duduk belakang dan seringkali eh, dilewati. Nah, yang di depan itu biasanya hamba Tuhan, biasanya tolak-toleh dan biasanya orang tunduk, literally tunduk, ya. Tapi saya di belakang diabaikan, bahkan oleh para asyir saya duduk belakang, duduk manis dan ikut penyembahan, Bapak Ibu. Dan beda yang sama depan. Nah, Bapak Ibu, beda itu, beda duduk aja. Saya tadi ngomong sama teman saya, orang-orang kaya harusnya biasa aja. Teman saya ngomong di ketemuan, saya baru ketemuan sama Anda sama dia. Ya, bahkan pendeta-pendeta ketika ketemu orang kaya seperti anjing yang ketemu sama yang dia tertarik, ekornya goyang-goyang. Nah, harusnya kita perlakukan orang kaya, orang miskin, ya, orang yang punya harta, orang yang tidak punya harta, orang muda, orang tua, semuanya sama. Seringkali saya ngomong sama orang muda. Waktu selesai kaum muda, wah, pulangnya hebat. Dan rata-rata yang cari kendaraan online, ya, dia berkata, ayo, orang-orang muda yang pakai sepeda motor, pakai mobil, ayo pulang sama kuku anterin sampai rumahmu. Seringkali gitu. Yang ditawarin tuh bening, yang ditawarin tuh cakep, ya. Saya ngomong, halah kamu sama yang bening-bening aja kamu. Ayo aku anterin. Ayo kamu ngomong coba besok. Besok ibadah umum yang datang banyak tua-tua, ya. Yang baunya bukan minyak wangi, tapi minyak angin. Ya, berani ngomong nggak sama ngkong-ngkong sama jim-jim? Ayo, ayo saya anterin Su, saya anterin Kong, saya anterin Mak. Ayo, ayo datang. Nggak ada yang mau. Kenapa? Nggak menguntungkan. Kita sering baik sama orang demi orang lain, demi apa? Kita untung. Kita punya kasih yang transaksional. Nah, itu masalahnya. Seringkali orang nggak berubah. Kaget loh, kok berubah orangnya? Nggak, hanya topeng yang terlepas. Ya. Kita malam ini, saya rasa cukup, ya. Hati-hati, jangan sampai kita jadi bilangan orang yang terjebak di jebakan iblis, ya. Tuhan berkati, saya kembalikan kepada Pak Coach Jason, ya. Kita bisa diskusi malam ini. Saya izin ambil minum. Oke, teman-teman, kita setelah mendengarkan firman, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada malam hari ini, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, iblis tidak berhenti bekerja, dia seperti singa yang mengaum, Tuhan. Tuhan, Kau berikan kami pimpinan, biar Roh Kudus memberitahu kami. Kami tahu, Tuhan, dalam diri kami ada kelemahan-kelemahan. Kami harus selalu mencari akan wajah-Mu untuk mematikan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Ajari kami melalui Roh Kudus, pimpin kami untuk selalu berjalan di jalannya, di jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.